Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2016 yang berjudul From a House on Willow Street. Film ini menceritakan 4 orang penjahat yang berusaha menculik seorang gadis remaja bernama Catherine, yang mana ia adalah anak dari seorang pebisnis berlian. Namun rupanya setelah mereka berempat berhasil menculik Catherine, rupanya saat mereka meminta tebusan kepada orang tuanya, orang tua Catherine sama sekali tak merespon mereka. Dan selain itu, setelah mereka kembali ke rumah tersebut, akhirnya mereka menemukan sebuah fakta mengejutkan tentang Catherine dan rumah tersebut. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Catherine? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat sebuah kobaran api yang terlihat melalap sebuah rumah. Api tersebut melalap seisi rumah dan termasuk sebuah mainan boneka. Kejadian tersebut rupanya adalah mimpi dari seorang wanita yang bernama Hazel. Dan tak lama kemudian, Hazel mendapatkan telepon dari pacarnya yang bernama Ed, yang katanya ia sudah menunggu di luar. Rupanya mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk pada seorang gadis remaja bernama Catherine, yang tinggal di sebuah rumah mewah di daerah yang bernama Willow Street. Terlihat mereka memantau dan sesekali memotret calon korbannya, yang rupanya mereka berniat menculik Catherine dan kemudian meminta uang tebusan kepada orang tuanya. Merasa tak mampu melakukannya berdua, Ed mengajak 2 temannya yang lebih berpengalaman di dunia hitam. Mereka bernama James dan juga Mark. Dengan imbalan hasil tebusannya akan dibagi rata. Namun James mengatakan ia butuh waktu lebih untuk memantau keadaan rumah dan sistem keamanan di sana. Hazel pun hanya memberikan waktu 6 minggu untuk pengamatan kondisi rumah target dan lain-lain. Singkat cerita, 6 minggu kemudian, mereka berangkat menuju Willow Street. Hazel lalu membagi tugas Ed dan James masuk ke dalam, sementara ia dan Mark berstandby di dalam mobil. Setelah sampai di sana, Ed merasa aneh karena pintu rumah orang sekaya itu tanpa penjagaan. Selain itu, pintu rumahnya tidak dikunci dan alarm anti maling dalam keadaan nonaktif. Ed kemudian masuk ke dalam dan sempat melihat foto Catherine, orang yang akan ia culik. Setelah itu ia lalu masuk ke salah satu kamar, namun rupanya ia tak menemukan seorang pun di sana. Tiba-tiba sebuah pintu lemari terbuka dengan sendirinya yang membuat Ed kaget. Dan setelah menyampingkan pakaian-pakaian tersebut, ia melihat sebuah ukiran yang membentuk sebuah simbol. Ia pun tak mengerti apa arti dari simbol tersebut. Ia kemudian berniat pergi ke kamar yang lain. Namun di saat yang sama, tiba-tiba muncul sosok di belakangnya, yang tiada lain dia adalah Catherine. Ed kemudian menodongkan pistol ke arah Catherine dan menyuruhnya diam dan bekerja sama. Hingga Catherine kemudian mundur perlahan sambil mengangkat kedua tangannya. Dan kemudian tiba-tiba James dari belakang membekapnya dan langsung membawanya ke mobil. Tanpa membuang-buang waktu, Mark menancap gas dan menuju ke sebuah gedung tua di tengah hutan yang mereka gunakan sebagai markas. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke sebuah ruangan yang dilengkapi dengan kamera pengawas. Ia pun dirantai dan selain itu, semua pergerakannya dimonitor dari ruangan lain oleh Mark. Sementara itu, Mark mempersiapkan peralatan rekaman dan terlihat ia menempel foto putrinya di monitor yang rupanya belum lama ini meninggal dunia karena sakit keras. Di ruangan yang lain, terlihat Catherine memberontak dan meminta agar ia segera dibebaskan. Ia juga mengatakan, jika ia dibebaskan, semua orang di sana akan selamat. Namun Hazel sama sekali tak mengerti apa yang dikatakan Catherine. Ia pun tak memperdulikan kata-kata Catherine dan menyuruhnya untuk diam dan bekerja sama. Maka ia akan diperlakukan dengan baik sampai uang tebusan datang. Di saat yang sama, James yang berada di lorong melihat semua lampu mendadak rusak. Ia kemudian memadamkan semua lampu. Namun anehnya, di kejauhan tiba-tiba muncul sosok bayangan seorang wanita. Dan setelah ia menyalakan lampu kembali, bayangan tersebut tiba-tiba menghilang. Beberapa saat kemudian, Hazel dan Ed mulai membuat video untuk meminta uang tebusan pada ayah Catherine. Catherine pun diminta untuk bekerja sama agar ayahnya mau memberikan apa yang mereka minta. Tadinya Catherine sempat melawan, namun setelah Hazel menceritakan bahwa ayah Catherine adalah seorang penjahat dan telah menyakiti banyak orang, Catherine akhirnya mau menyelesaikan video tersebut. Setelah video tebusan selesai dibuat, Hazel menyuruh Mark mengirimkan video tersebut ke orang tua Catherine, yang mana Hazel meminta 300 karat berlian pada ayah Catherine yang bernama Hudson untuk keselamatan putrinya. Setelah video tersebut dikirim, beberapa menit kemudian Hazel menelpon ayahnya Catherine. Namun setelah beberapa kali mencoba menelpon, sama sekali tidak ada respon dari orang tuanya.
Ia juga sudah mencoba berbagai cara, tapi tetap tidak ada jawaban dari Hudson. Hazel kemudian meminta James dan Ed untuk kembali ke Willow Street untuk melihat keadaan rumah tersebut. Namun James sempat tidak setuju karena mungkin saja ayah Catherine mencoba menjebak mereka. Namun Hazel terus mendesaknya karena mereka sudah berada di tengah jalan dan sedikit lagi mereka mencapai tujuan. Dan saat mereka berdebat, di tempat lain Catherine mencoba melepaskan diri dari rantai ikatannya. Ia mengeluarkan semua tenaganya sampai-sampai membuat semua listrik padam. Setelah James dan Ed pergi, Hazel melihat keadaan Catherine dan sekalian memeriksa panel sekring listrik. Dan setelah berhasil memperbaiki listrik tersebut, tiba-tiba muncul seorang wanita menyeramkan yang membuat Hazel sangat ketakutan. Namun saat itu juga wanita tersebut tiba-tiba menghilang. Hazel pun mencoba mencari wanita tersebut tapi tak menemukannya dimanapun. Dan di saat yang sama, Catherine menyuruh Hazel agar segera cepat-cepat melepaskannya. Jika tidak, mereka semua akan mati malam ini. Di tempat lain, James dan Ed sudah sampai di Willow Street dan mulai mengendap masuk ke rumah Hudson. Pergerakan mereka pun mulus sekali tanpa ada rintangan sedikit pun. Mereka lalu masuk ke dalam rumah dan berpencar. James yang menyusuri salah satu lorong mendengar suara dari ruangan basement. Ia pun mengira kalau Hudson dan istrinya bersembunyi di sana. Namun setelah ia turun ke basement, rupanya suara tersebut yang ia dengar berasal dari sebuah handycam di dalam sebuah tas. Dan tas tersebut ditempatkan di sebuah kursi yang terlihat kursi tersebut habis dipakai untuk mengikat seseorang. Ia lalu mengambil tas tersebut dan di saat yang sama, ia melihat dua mayat pendeta yang tewas karena tusukan benda-benda tajam. Sementara itu, Ed yang masuk ke dalam salah satu kamar juga melihat mayat Hudson dan istrinya telah tewas di atas ranjang dengan kondisi jasad yang sangat mengenaskan dan sudah dipenuhi oleh belatung-belatung kecil. Dengan sangat ketakutan, ia kemudian keluar kamar untuk mencari James. Di sebuah lorong, ia melihat foto Catherine yang anehnya setiap kali ia berpaling, foto tersebut berubah posisi. Sesaat ia mengira kalau dirinya mengalami depresi karena kehilangan salah satu sahabat baiknya yang bernama George akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Dan di saat yang sama, datanglah sosok pria gendut yang berlumuran darah mengejar Ed. Namun kemudian pria tersebut menghilang. Tak lama kemudian James mendatanginya dan mengatakan untuk segera pergi dari sana. Mereka pun saling menceritakan apa yang telah mereka alami. Dan dari percakapan mereka, rupanya pria gendut tadi adalah kawan mereka yang bernama George, yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di sisi lain, Ed mulai khawatir karena mungkin sekarang mereka akan dituduh sebagai pelaku pembunuhan di rumah Hudson. Mereka pun segera meninggalkan rumah tersebut. Saat dalam perjalanan, lagi-lagi Ed melihat hantu George menghadang jalannya. Ia mencoba menghindar sampai-sampai mobilnya tergelincir dan terbalik, sehingga mereka pun kemudian tak sadarkan diri saat kecelakaan tersebut. Sementara itu Mark yang ada di markas tiba-tiba mendengar suara anak kecil menangis dari lantai atas. Dengan perlahan ia pun naik ke atas dan rupanya ia melihat Sarah putrinya di sana. Namun betapa kagetnya ia saat putrinya berbalik. Dengan refleks ia menembaki putrinya yang berwajah sangat menyeramkan. Di tempat lain, Hazel yang berusaha bersikap baik pada Catherine malah mendapatkan perlakuan mengejutkan dari Catherine. Catherine berusaha melepas penutup wajah Hazel dan kemudian ia menyanyikan lagu yang biasa Hazel nyanyikan saat ia kecil. Selain itu, Catherine juga mengetahui kalau Hazel masih menyimpan duka sejak kepergian orang tuanya yang tewas dalam kebakaran di rumahnya saat ia kecil. Hazel pun sangat kaget bagaimana Catherine bisa tahu hal yang terjadi padanya saat ia kecil. Dengan perasaan campur aduk, ia kemudian meninggalkan Catherine dan kembali ke tempat Mark. Namun saat menuju ke tempat si Mark, Hazel melihat asap di mana-mana. Ia berusaha keluar dari ruangan tersebut, namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan hantu wanita yang mirip dengan ibunya. Setelah hantu wanita tersebut pergi, Hazel samar-samar dapat mendengar seseorang memanggil-manggil namanya. Suara tersebut mirip sekali dengan suara ibunya. Hazel yang penasaran kemudian mencari arah suara tersebut. Namun ia tak menemukan siapapun di sana dan hanya menemukan sebuah pesan yang menyuruhnya segera pergi dari gedung tersebut. Di saat yang bersamaan, Mark tiba-tiba muncul dan menceritakan bahwa ia tadi melihat Sarah putrinya. Hazel pun sadar karena semua yang ia alami rupanya dialami juga oleh Mark. Sementara itu di tempat lain, James tersadar dari pingsannya. Ia pun meninggalkan Ed dan menyusuri hutan untuk mencari bantuan.
Namun di tengah perjalanan, ia didatangi oleh sosok hantu wanita yang kemudian lenyap dan muncul kembali di belakangnya. Dan James akhirnya berhasil ditangkap dan dimangsa oleh hantu tersebut. Di lain tempat, Ed yang sudah sadar mendapati James sudah tidak ada di tempatnya. Ia lalu meninggalkan mobil dan menyusul James masuk ke dalam hutan. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat James tergeletak di bawah pohon. James juga mengatakan kalau ia baru saja bertemu ibunya yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan kemudian Ed membawa James ke tempat teman-temannya. Sesampainya di sana, tentu saja Hazel sangat terkejut melihat kondisi James seperti itu. Ia pun meminta teman-temannya untuk segera membawa James ke rumah sakit. Di sisi lain, Ed mulai menyadari sesuatu karena mengingat James sempat mengatakan kalau ia melihat ibunya di dalam hutan. Hal yang sama juga terjadi padanya yang didatangi oleh hantu sahabatnya yang bernama George. Selain mereka, Mark dan Hazel juga mengalami hal yang serupa. Ia kemudian berpendapat kalau semua reaksi tersebut terjadi karena mereka melakukan kontak dengan Catherine. Ia juga merasakan ada sesuatu yang salah dengan Catherine dan rumah tersebut. Hal tersebut dikuatkan dengan temuan mayat 2 pendeta di dalam basement, yang pastinya mereka melakukan sesuatu di rumah tersebut dan keluarga Catherine. Selain itu, ia juga menceritakan kalau orang tua Catherine sudah tewas mengenaskan di kamarnya. Penasaran dengan apa yang terjadi di rumah Catherine, Ed kemudian menyerahkan tas yang didapat di ruang basement, yang mana di dalamnya terdapat beberapa buah kaset. Mereka lalu memutar kaset tersebut dan melihat Catherine tengah merekam dirinya sendiri. Di dalam rekaman tersebut, Catherine menceritakan kalau belakangan ini ia sering merasa aneh di rumah tersebut. Dan setelah ia berkeliling, tak sengaja ia menemukan sebuah simbol di basement rumahnya. Setelah ia mencari tahu dari beberapa sumber, rupanya rumah tersebut memiliki sejarah kematian tragis sejak kepemilikannya yang pertama pada tahun 1900-an. Disusul dengan kepemilikan berikutnya pada tahun 1941, yang mana rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek bersama cucunya. Namun 2 minggu kemudian, si nenek membunuh cucunya sendiri saat memandikannya. Dan setelah itu, pada tahun 1960-an, pemilik berikutnya bernama Don. Dan diberitakan, ia membunuh istrinya sendiri dengan mencongkel matanya. Dan kemudian meracuni 2 anaknya dengan cairan pembersih. Kasus berikutnya cukup unik, yang mana pada tahun 80-an pemiliknya adalah ayah Hazel sendiri, yang kemudian mereka diberitakan terbunuh karena kebakaran di rumah tersebut. Namun beruntung, Hazel masih bisa selamat dari kebakaran tersebut. Tentu saja, Mark dan Ed sangat kaget mengetahui ayah Hazel sempat menjadi pemilik rumah tersebut. Mereka pun melanjutkan menonton, dan di akhir video, Catherine menyimpulkan bahwa setiap orang yang masuk ke dalam rumahnya tersebut akan mendapat kutukan dari sosok iblis yang mendiami rumah tersebut. Apalagi jika orang-orang yang masuk ke dalamnya menyimpan kesedihan dalam jiwa mereka. Akan sangat mudah bagi sang iblis untuk merenggut jiwa mereka. Dan saat ini Catherine mengalami hal yang sangat aneh sejak kepindahannya, yang mana sejak ia berada di sana, ia sering mengalami keanehan di rumah tersebut dan mendapati luka sayatan di tubuhnya, yang rupanya luka tersebut sama persis dengan simbol yang ia temukan di dalam basement. Selain video Catherine, mereka juga menemukan rekaman dari para pendeta. Di sana terlihat orang tua Catherine memanggil 2 pendeta untuk menolong Catherine yang makin hari makin bertingkah aneh. Setelah ditelusuri, rupanya rumah Catherine dikatakan berada di titik terjauh dari kekuatan suci bernama Codex Vaticanus, sehingga para iblis senang berdiam di sana. Dan sekarang para iblis pun tertarik pada tubuh Catherine dan mulai berusaha menghuni dan menguasainya. Sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara membakar Catherine bersama-sama dengan iblis yang mendiami tubuhnya. Sebelum iblis tersebut memakan korban lainnya, Hudson dan istrinya menyetujui tindakan yang akan diambil oleh para pendeta. Namun saat prosesi berlangsung, tiba-tiba roh jahat tersebut menguasai tubuh Catherine dan menyerang pendeta dan orang tua Catherine dengan semua benda di ruangan tersebut, hingga mereka semua akhirnya tewas di sana. Setelah menonton video tersebut, mereka menyimpulkan kalau memang benar Catherine sekarang sudah dirasuki roh jahat dan kapan saja ia dapat membunuh mereka semua. Tentu saja mereka tidak mau lagi berada di sana dan berniat kabur dari tempat itu. Namun saat mereka mau pergi, tiba-tiba mereka mendengar jeritan James dari ruangannya. Dan saat mereka meluncur ke sana, James sudah tidak ada di tempatnya. Rupanya James berniat pergi dari sana, namun ia tidak bisa kabur karena jiwanya sudah dikuasai oleh roh jahat. Tubuhnya pun seketika melayang dan terlempar ke lantai atas.
Ed lalu menyusulnya ke lantai atas, sementara Hazel dan Mark kembali ke tempat Catherine dan berniat membunuhnya di sana. Karena mereka yakin kalau itu adalah ulah iblis yang bersarang di tubuh Catherine. Namun sesampainya di sana, Catherine dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Mark yang masih bisa bertahan menyuruh Hazel agar pergi dari sana. Mark pun akhirnya berhasil ditangkap oleh iblis Catherine. Namun sebelum ia dihabisi, Catherine menawarkan sebuah kesepakatan pada Mark, yang mana jika ia membawakan Hazel dan Ed kembali kepadanya, ia berjanji akan menghidupkan kembali putrinya dan juga membiarkannya tetap hidup. Rupanya iblis tersebut membutuhkan 4 orang untuk dijadikan wadah roh untuk menguasai 4 arah mata angin. Di tempat lain, Ed yang mencari James ke atas akhirnya berhasil menemukannya. Namun rupanya ia sekarang sudah sepenuhnya dikuasai oleh roh jahat. Di saat bersamaan, pintu ruangan tersebut tiba-tiba terkunci, sehingga saat James mau menyerangnya, Ed dengan terpaksa menembak James. Mendengar suara tembakan, Hazel menyusul ke lantai atas dan mendapati James sudah tewas di sana. Ed lalu menjelaskan semuanya dan mereka segera pergi dari tempat tersebut. Mereka lalu ke ruangan CCTV dan mencari di mana posisi Mark sekarang. Namun tiba-tiba Mark muncul dan menodongkan senjata ke arah mereka. Mereka pun kemudian disuruh kembali ke tempat Catherine. Rupanya Mark berencana menyerahkan mereka berdua pada Catherine, sehingga ia bisa bersama-sama dengan putrinya kembali. Sesampainya di sana, Catherine sudah menunggu kedatangan mereka, dan dengan cepat ia menangkap Hazel dan bersiap memangsanya. Sementara itu, Mark mengawasi Ed dan meminta Hazel untuk menyerahkan kunci belenggu Catherine. Akhirnya setelah Hazel menyerahkan kunci rantainya, Mark kemudian melepaskan Catherine. Catherine kemudian menggunakan kekuatannya untuk membuat Hazel dan Ed melayang. Dan kemudian ia mengeluarkan lidah berdurinya untuk memasukkan sebagian dirinya ke dalam tubuh mereka. Namun rupanya Mark tak kuasa melihat penderitaan dua temannya. Ia merasa egois sekali tega mengorbankan dua temannya untuk mengembalikan putrinya yang telah tiada. Ia langsung sadar dan mengambil rantai lalu menjerat leher Catherine dari belakang. Hazel dan Ed pun terlepas dari rantai tersebut. Mark pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, Catherine pun akhirnya lemas. Mark pun perlahan-lahan mengendorkan ikatannya, namun tiba-tiba Catherine kembali membuka matanya. Di sisi lain, Hazel dan Ed berlari mencari jalan keluar. Saat Hazel kebingungan, tiba-tiba sosok hantu wanita muncul dan menunjukkan jalan keluar padanya. Yang rupanya, dia adalah hantu ibunya Hazel. Sementara itu di tempat lain, Mark akhirnya menjadi korban Catherine, yang kemudian dijadikan anak buah roh jahat tersebut. Di tempat lain, Hazel dan Ed terus berlari. Mereka lalu mengambil jalan pintas dengan memasuki sebuah saluran udara. Namun sayang sekali jalan pintu masuknya terkunci. Saat Ed berusaha membukanya, dari arah yang lain, Catherine dan dua anak buahnya yang mana dia adalah Mark dan James mendatangi mereka. Hazel berusaha menghadapi Catherine dengan beberapa tembakan. Namun sayangnya, semua tembakan berhasil dihempaskan oleh Catherine hingga Hazel kehabisan peluru. Di saat yang sama, Ed akhirnya berhasil membuka pintu saluran tersebut dan menyuruh Hazel untuk masuk lebih dulu. Namun setelah Hazel masuk, Ed mengunci kembali pintu tersebut dan menyuruh Hazel segera pergi dari sana. Ia lalu menghadapi Catherine dengan tembakan, namun semua peluru berhasil dihentikan oleh Catherine dan malah dilemparkan kembali ke arah Ed. Mengetahui dirinya akan dijadikan anak buah si Catherine, Ed lalu menembak kepalanya sendiri. Hazel yang melihat kekasihnya sudah tewas akhirnya pergi dan berhasil keluar dari gedung tersebut. Hingga setelah menyusuri hutan, akhirnya ia berhasil sampai ke lokasi mobilnya. Ia lalu masuk untuk mencari-cari korek api dan sedikit bahan bakar. Namun saat ia mau keluar, rupanya Mark dan James sudah menunggunya di luar mobil. Dan di saat yang sama, Catherine juga sudah ada di belakangnya. Ia pun akhirnya berhasil ditangkap dan siap dijadikan anak buah si Catherine. Tiba-tiba tubuh James dan Mark terpental, seperti ada orang yang menghantam mereka yang membuat Catherine sangat heran. Di sanalah Hazel menggunakan kesempatannya untuk menghantam Catherine dengan kunci. Dan kemudian akhirnya ia berhasil merantainya kembali. Hazel kemudian keluar dan mencari tahu siapa yang telah menolongnya. Dan rupanya ia melihat sosok hantu ibunya yang sedang membakar Mark dan juga James. Ia kemudian kembali ke dalam mobil dan mendapati Catherine sudah tidak ada. Ia pun menyusuri hutan dan berusaha menemukan Catherine kembali.
Hazel lalu mencari Catherine dan melihatnya sedang berjalan di dalam hutan. Kesempatan itu ia kemudian gunakan untuk diam-diam menghantam Catherine dengan kunci hingga ia pun ambruk. Dan kemudian setelah Catherine berhasil dikalahkan, ia membawanya kembali ke dalam mobil. Hazel lalu mengambil BBM dan menyiramkannya ke tubuh Catherine dan juga mobilnya. Setelah itu dari jarak jauh, ia membakar tumpahan BBM tersebut yang kemudian berhasil membakar Catherine yang ada di dalam mobil. Film pun ditutup dengan jeritan roh jahat yang ada di dalam tubuh Catherine, yang perlahan-lahan menjadi abu bersama-sama tubuh Catherine. Hazel pun kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu video alur cerita kali ini. Semoga dapat menghibur kalian semua. Akhir kata, semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa subscribe. Kita bertemu kembali di video berikutnya.